Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan pada teman-teman semua, khususnya pada Bu Dianing Pravitri selaku pengampu mata kuliah Pancasila ini. Pada kesempatan kali ini saya bersama Muhammad Saiful Anam akan mempresentasikan tugas dari Bu Dianing Pravitri dari mata kuliah Pancasila ini yang bertema Filsafat Pancasila. Langsung saja menuju ke pembahasan. Pertama-tama saya akan berbicara masalah definisi. Definisi filsafat. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, gaya dan model berpikir filsafat. Yang pertama adalah universal. Filsafat berpikir secara universal. Universal artinya yaitu umum atau menyeluruh. Contohnya, konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercaya berlaku universal atau menyeluruh. Sebab konsep ini dipercaya dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam, berkulit putih, beragama Islam atau beragama Kristen, dan apakah ia orang Tionghoa atau orang Amerika. Selanjutnya, filsafat berpikir secara konseptual. Konseptual sendiri adalah makna atau kata yang terdapat dalam kamus atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Selanjutnya yaitu koheren. Filsafat berpikir secara koheren. Koheren menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berhubungan atau bersangkut paut. Contohnya, dalam usaha perbaikan pendidikan, maka harus merupakan sistem yang logis dan koheren atau berhubungan. Selanjutnya, filsafat berpikir secara sistematik. Sistematik sendiri adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, serta berhubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Selanjutnya, filsafat berpikir secara komprehensif. Komprehensif sendiri adalah sifat yang memiliki arti luas, teliti, lengkap, menyeluruh, dan mampu menangkap banyak hal sampai dengan sedetail-detailnya. Contoh, pemerintah menyajikan layanan yang komprehensif. Maksud komprehensif di sini adalah pembangunan tersebut diperlukan rencana serta pengawasan yang terencana dan matang guna untuk mewujudkan pembangunan yang diidealkan. Selanjutnya, filsafat berpikir secara bebas atau free atau merdeka. Selanjutnya, filsafat berpikir secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, filsafat berpikir secara radikal. Radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya amat keras menuntut perubahan atau maju dalam berpikir atau bertindak. Tahap-tahap berfilsafat. Tahapan yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Contoh ontologi pendidikan, misalnya seperti hakikat pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat, yang
sudah dipercaya oleh masyarakat. Tahapan yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Contohnya, kita harus tahu kenapa pendidikan ini didirikan dan yang melatar belakangi pendidikan di negara ini. Selanjutnya, yaitu tahapan aksiologi. Aksiologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Contohnya, nilai yang terkandung dalam pendidikan. Jadi maksudnya di sini adalah nilai-nilai yang terkandung tersebut berhubungan dengan kefilsafatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Saipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Anam akan melanjutkan pembahasan dari Mas Riki. Selanjutnya, implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Yang pertama, implementasi dalam partai politik. Ada 4 poin. Yang pertama, program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Yang terakhir, pengambilan keputusan harus jalan dengan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan demokrasi. Yang pertama, penyampaian pendapat. Artinya, dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga ketuhanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pembuatan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu ketetapan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas suatu hal atau permasalahan. Adapun beberapa cara dalam mengambil keputusan bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak atau voting, lobbying, dan aklamasi. Adapun cara pelaksanaannya, yaitu seseorang harus menerima hasil keputusan bersama, melaksanakan hasil keputusan bersama, menguntungkan kepentingan umum, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu implementasi dalam hak asasi manusia. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Selanjutnya, hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga,
hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.